Hai semuanya, selamat siang. Senang sekali Anda bisa bergabung bersama dengan kami dalam acara AWS Summit Online 2021. Perkenalkan, nama saya Gunawan Susanto, Country Manager di Amazon Web Services Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kepada Anda beberapa prediksi bagaimana teknologi akan terus mengubah kehidupan kita di tahun 2021, yang akan ditutup dengan fireside chat bersama dengan Traveloka yang merupakan salah satu pengguna AWS juga. Tahun 2020 kemarin sungguh merupakan suatu tahun yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dikarenakan situasi yang tengah kita semua hadapi, perusahaan-perusahaan baik besar ataupun kecil dan pemerintahan ditantang untuk dapat bermanuver dan mengubah cara beroperasinya. Seperti yang kita ketahui dan alami, banyak sekali andil yang teknologi mainkan dalam membantu proses adaptasi tersebut. Mulai dari penggunaan Zoom sebagai medium umum yang digunakan dalam pertemuan bisnis, serta perkumpulan sosial ataupun individu, hingga penggunaan Grab untuk pemesanan makanan, kita sangat bergantung dengan teknologi. Alih-alih memperlambat proses digitalisasi, tahun 2020 justru mempercepat laju adopsi teknologi, dan saya percaya laju percepatan digitalisasi ini akan terus berlanjut baik aspek personal maupun korporasi. Karena itulah, saya melihat bahwa di tahun 2021 ini akan menjadi tahun di mana kita akan meluncurkan banyak perubahan-perubahan ke depannya. Perubahan seperti apa saja yang mungkin akan terjadi? Ada 3 poin yang ingin saya bagikan kepada Anda. Yang pertama, kami melihat bahwa di tahun 2021 ini, teknologi cloud computing atau dikenal juga dengan layanan komputasi awan akan tersedia di mana-mana dan mempercepat laju inovasi digital. Berikut ini adalah logo-logo yang melakukan inovasi dengan cepat untuk menghadapi tantangan dunia baru dan dari berbagai macam industri vertikal. Mulai dari Traveloka yang memulai layanan Eats dan terakhir COVID-19 test, Halodoc yang cepat membantu dalam layanan pemeriksaan COVID-19 dan baru-baru ini juga meluncurkan layanan vaksinasi. Happy Fresh dan Sayur Box yang melayani pembelian kebutuhan sehari-hari, dan Body Shop yang dengan cepat meningkatkan layanan penjualan mereka secara online. Banyak contoh-contoh lain, mulai dari pendidikan online di sekolahmu, NGO seperti WWF, financial services seperti Moka dan Kredivo, dan banyak vertikal industri lain bahkan termasuk gaming. Lalu mungkin Anda akan bertanya, bagaimana bisa inovasi tersebut terjadi dengan sangat cepat? Ada beberapa faktor yang mendukung terjadinya inovasi. Salah satu faktor kunci adalah eksperimen atau uji coba. Andy Jassy selaku CEO dari Amazon Web Services pernah berkata bahwa penemuan membutuhkan 2 hal. Yang pertama, kemampuan untuk melakukan banyak eksperimen, dan yang kedua, tidak harus menanggung beban tambahan dari eksperimen-eksperimen yang gagal. Dengan kata lain, dalam eksperimen yang kita lakukan harus dilakukan dengan cepat dan murah. Disinilah komputasi awan mendukung eksperimen dan inovasi. Berbeda dengan sistem tradisional di mana kita biasanya perlu melakukan pemesanan sumber daya IT. Misalnya, server dengan kapasitas besar dan harus dipesan dari jauh hari. Dengan komputasi awan, Anda bisa bereksperimen sewaktu-waktu tanpa perlu menantikan sumber daya IT yang Anda butuhkan untuk tiba. Ditambah lagi, komputasi awan memampukan Anda untuk bereksperimen dengan murah karena biaya yang dikenakan hanya sesuai dengan penggunaan Anda, yang tentunya di masa eksperimen biasanya masih kecil atau rendah, dan tanpa perlu melakukan pembayaran atau pemesanan di muka dengan kapasitas yang melebihi kebutuhan Anda. Selain itu, komputasi awan menyediakan Anda berbagai macam layanan yang memberikan Anda fleksibilitas dalam membangun eksperimen Anda, yang dapat ditambahkan kapasitasnya sewaktu Anda membutuhkan. Jadi komputasi awan bukan hanya membuat Anda dapat bereksperimen dengan murah dan cepat, namun juga menawarkan fleksibilitas serta penambahan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itulah layanan komputasi awan harus terus berkembang dan memiliki jangkauan yang luas agar dapat diakses dari manapun.
Amazon Web Services memiliki infrastruktur di 25 region di seluruh dunia, di mana masing-masing region terdapat 2 atau lebih availability zones. Dan saat ini telah tersedia 80 availability zones yang dapat Anda gunakan untuk menjalankan eksperimen dan aplikasi Anda. Selain itu juga, kami memiliki lebih dari 230 edge network yang fungsinya adalah mendekatkan akses kepada pengguna. Kabar baiknya, untuk mendukung eksperimen dan inovasi Anda serta pertumbuhan digital di Indonesia, Amazon Web Services telah meluncurkan Edge Network di Indonesia yang dapat Anda gunakan sejak bulan Maret kemarin. Dan juga kami akan membuka region di Indonesia di tahun 2021 ini. Itulah prediksi pertama, yaitu layanan komputasi awan akan terus menambah jangkauan dan ketersediaannya untuk mendukung eksperimen dan inovasi. Prediksi yang kedua adalah Internet of Data Analytics dan Machine Learning. Maksudnya apa? Kita saat ini menyaksikan ledakan pertumbuhan data di internet. Sebagai konteksnya, gambar, video, audio semakin banyak digunakan dalam interaksi lebih dari sekadar kata-kata ataupun teks. Belum lagi semakin besarnya jangkauan internet ke pelosok-pelosok memungkinkan lebih banyak orang yang menggunakan internet namun belum tentu bisa membaca, di mana tentunya mereka tetap harus bisa dilayani, yaitu dengan audio dan gambar. Sehingga sangat wajar jika jumlah atau besar data yang kita semua hasilkan dalam 1 jam lebih besar dibandingkan keseluruhan tahun 2000. Dan akan lebih banyak data yang dihasilkan dalam 3 tahun ke depan dibandingkan dengan 30 tahun ke belakang. Dengan data dan informasi sebanyak itu, tentunya akan menjadi tantangan tersendiri untuk kita dapat mengolahnya dan pastinya tidak lagi kita dapat olah secara manual. Butuh bantuan dalam melakukan analisa, bahkan hingga memanfaatkan teknologi machine learning untuk membuat layanan yang lebih efektif dan efisien. Sudah ada banyak contoh inovasi yang dilakukan dengan data, analytics, dan machine learning, bahkan di Indonesia. Halodoc yang menggunakan image dan video recognition untuk men-screening gambar atau video pada saat pasien melakukan konsultasi online. Happy Fresh menggunakan teknologi machine learning untuk memberikan rekomendasi kepada user untuk personalized user experience mereka. Kredivo menggunakan machine learning untuk know your customers process. Koala yang menggunakan machine learning untuk mempercepat klaim proses dan menurunkan biaya 25% dibandingkan sebelum menggunakan AWS. WWF menggunakan computer vision untuk memonitor orang utan di Kalimantan untuk mengetahui kondisi mereka dan meningkatkan layanan kepada orang utan. Tren dan contoh-contoh tersebut didukung dengan pendapat dari para ahli atau konsultan seperti IDC, Gartner, dan Deloitte yang seperti Anda bisa lihat di layar. Dan itu bukan cuma sekedar pendapat AWS. Untungnya, cloud bukan hanya sekedar menyediakan infrastruktur server, tapi masih banyak sekali layanan yang ditawarkan. Mulai dari layanan-layanan seperti mobile computing, analisa, machine learning, hingga layanan-layanan seperti IoT, blockchain, dan bahkan sampai kepada satelit. Kami melihat banyak sekali pengguna layanan kami yang awalnya mungkin memulai dengan eksperimen atau pemindahan aplikasi dari mereka ke cloud, kemudian beranjak memanfaatkan layanan-layanan analisa atau analytics dan machine learning untuk mendukung kebutuhan bisnis mereka. Tentunya banyak sekali kemungkinan untuk menerapkan teknologi pembelajaran mesin ataupun machine learning dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence ke dalam kehidupan kita sehari-hari serta untuk bisnis. Saya sungguh tidak sabar untuk melihat apa saja yang dapat kita buat dalam beberapa tahun ke depan untuk Indonesia. Prediksi yang ketiga adalah teknologi akan mengubah cara kita berinteraksi, bukan hanya di dalam dunia maya, namun juga di dunia fisik atau nyata. Salah satu contoh penerapannya adalah yang saya mau sharing mengenai Amazon Go. Bagi Anda yang belum mengenalnya, Amazon Go merupakan inovasi di dunia retail, di mana pelanggan bisa masuk ke dalam suatu toko Amazon Go untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Uniknya di sini, mereka hanya perlu mengambil barang yang mereka perlu dan kemudian keluar
begitu saja tanpa perlu antri di kasir untuk melakukan pembayaran. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu dimungkinkan karena toko-toko Amazon Go tersebut dilengkapi dengan berbagai macam teknologi untuk dapat mengenali siapa Anda begitu Anda masuk, barang-barang apa aja yang diambil, dan kemudian secara akurat menagihkannya ke rekening Amazon Anda. Hal ini sangat mungkin diterapkan untuk dunia retail, termasuk di Indonesia, agar toko-toko tidak perlu ada antrian dan akan meningkatkan pengalaman dalam berbelanja dengan nyaman dan aman. Tetapi bukan hanya di luar negeri, di tanah air pun kami melihat teknologi benar-benar mengubah interaksi kita. Dan itu terjadi di dalam sektor swasta ataupun di pemerintahan. Sosiala misalnya melengkapi toko-toko mereka untuk teknologi dalam menghadirkan pengalaman yang terintegrasi bagi pelanggannya, baik mereka berbelanja di Sosiola secara online ataupun offline di toko-toko retailnya. Hasilnya, pelanggan dapat melihat review produk dengan mudah, mendapatkan reward yang sama, serta mempermudah pengambilan ataupun pengiriman barang, pembelian karena semua sistem dan datanya terintegrasi. Sehingga Anda sebagai pelanggan dapat dikenali dan merasakan perlakuan yang sama dimanapun channelnya. Contoh lainnya dapat kita temukan di Clue, di mana mereka memberikan layanan kepada banyak perusahaan ataupun institusi agar dapat melakukan pengecekan suhu, misalnya pada saat orang mau masuk gedung, sampai menggunakan teknologi untuk mengatur tingkat kepadatan suatu daerah agar tetap memenuhi peraturan pemerintah selama masa PSBB misalnya. Belajar dari 2020, apapun bisa terjadi di masa depan, namun satu hal yang pasti, di industri apapun, di belahan dunia manapun, ekspektasi customer ataupun pelanggan untuk mendapatkan produk layanan pastinya adalah selalu mau lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah. Pertanyaannya, apakah kita siap untuk memuaskan pelanggan kita? Di Amazon dan termasuk Amazon Web Services, kami selalu bekerja dimulai dari keinginan pelanggan. Beberapa pertanyaan yang kita dapat tanyakan adalah sebagai berikut. Bagaimana pelanggan Anda mendapatkan dan mengkonsumsi produk atau jasa yang Anda sediakan? Bagaimana Anda akan berinteraksi dengan pelanggan Anda? Dan apakah ada proses-proses baru yang dapat mempermudah atau melindungi karyawan ataupun pelanggan Anda? Baik dari sisi produksi, pemesanan, transaksi, pembayaran, pengiriman, dan layanan pasca purna jual. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan dapat melihat area-area yang memiliki peluang untuk ditingkatkan ataupun ditransformasi melalui inovasi dan digitalisasi. Nah, setelah kita membahas 3 prediksi bagaimana teknologi akan mengubah kehidupan kita di tahun 2021 ini, saya ingin merangkum 3 poin tersebut. Pertama, komputasi awan akan tersedia di mana-mana untuk mempercepat laju inovasi digital. Kedua, internet akan menjadi pusat data, analisa, dan machine learning, atau kita sebut sebagai Internet of Data Analytics and Machine Learning. Teknologi akan mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia di sekeliling kita. Saya percaya bahwa teknologi akan terus membantu perusahaan-perusahaan untuk berinovasi di area-area yang baru. Kini waktunya Anda bangkit dan mengusung ide Anda. Amazon Web Services ada di sini untuk membantu Anda menjalankan, dan mari kita bangun bersama-sama untuk Indonesia. Selanjutnya, kita akan lanjutkan dengan sesi fireside chat dengan salah satu pelopor di dunia startup Indonesia yang juga kita kenal sebagai salah satu startup unicorn di Indonesia. Saya mengundang Albert selaku co-founder dari Traveloka untuk berbincang-bincang dan diskusi mengenai prediksi teknologi ke depannya. Terima kasih Albert udah meluangkan waktu hadir di AWS Summit 2021. Dan sebelum diskusi, saya persilakan Albert untuk mengenalkan diri dan juga Traveloka. Baiklah, sebelumnya terima kasih Pak Gunawan serta tim AWS Indonesia atas kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam acara AWS Summit 2021 ini. Saya Albert, co-founder Traveloka. Saya merupakan lulusan Computer Science yang sebelumnya bekerja di salah satu perusahaan di Silicon Valley.
sebelum kembali ke tanah air dan memulai Traveloka bersama rekan-rekan saya. Traveloka pertama kali diluncurkan pada tahun 2012. Ya, dan sebagai perusahaan teknologi, kini kami telah berevolusi dan menyediakan lebih dari 20 produk untuk kebutuhan perjalanan dan gaya hidup. Mulai dari tiket pesawat, hotel, aktivitas dan rekreasi, hingga produk asuransi dan kuliner. Kami juga telah hadir di 6 negara di Asia Tenggara dan Australia. Nah, menjadi aplikasi di sektor perjalanan dan gaya hidup yang paling banyak di-download dengan total lebih dari 60 juta kali. Nah, fokus utama kami yaitu untuk melahirkan inovasi teknologi yang relevan dengan perubahan dan perkembangan kebutuhan pengguna, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya. Apakah bisa nanti Albert ceritakan tadi bicara mengenai inovasi gitu ya? Inovasi apa yang dilakukan di Traveloka dan kedepannya mau seperti apa inovasinya? Ya, sebagai perusahaan teknologi, inovasi telah menjadi DNA dari seluruh produk dan layanan kami. Nah, pada awal berdiri, kami menghadirkan inovasi di mana untuk pertama kalinya kami memperkenalkan metode pembayaran bank transfer serta paperless tiket yang sekarang banyak diterapkan oleh banyak pihak. Oh, jadi yang pertama ya? Ya, kami juga menjadi pionir dalam menciptakan metode pembayaran yang inovatif yaitu Traveloka Pay Later yang saat ini juga sudah menginspirasi pelaku industri lainnya. Di masa COVID-19 ini, kami juga mengembangkan produk yang relevan dengan situasi terkini, seperti layanan tes COVID-19, virtual tour, ataupun online experience ya. Terus ada buy now stay later, online check-in, hingga each delivery. Kami percaya bahwa dengan terus berinovasi, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, kita dapat berkontribusi terhadap perkembangan sektor teknologi, terutama bagi pemulihan sektor pariwisata post-pandemi ini. Wow, amazing. Tadi udah ada COVID-19 test, dan juga udah ada Eats delivery gitu ya. Jadi menarik sekali. Tapi dari berbagai inovasi yang tadi Albert sampaikan gitu ya, sebelumnya saya menyampaikan mengenai 3 prediksi teknologi di mana cloud everywhere, Internet of Data Analytics and Machine Learning, dan juga bagaimana teknologi itu mengubah ataupun cara berinteraksi baik itu di dunia digital ataupun fisikal saat ini gitu ya. Nah, mana yang paling relevan dengan Traveloka menurut Albert? Tidak mudah sih sebenarnya untuk bisa memilih mana yang paling sesuai ataupun berpengaruh ya. Karena setiap aspek memiliki keunggulan dan relevansi masing-masing. Terutama untuk Traveloka. Di 10-15 tahun terakhir, teknologi cloud menjadi dominan. Berbagai keuntungan juga dapat dirasakan ya dengan menggunakan teknologi ini seperti skalabilitas, ragam fitur yang bisa diakses, hingga manajemen budget. Nah, Traveloka telah menggunakan cloud sebagai backbone dan juga untuk operasional sehari-hari. Selain cloud, kami juga fokus pada data, analitik, dan machine learning. Dengan menggunakan teknologi ini, kami dapat membuat keputusan yang lebih baik, serta dapat mengembangkan produk dan layanan kami dengan lebih akurat. Nah, hal ini juga dapat mendukung domain-domain bisnis di Traveloka, termasuk layanan finansial teknologi dan food delivery yang merupakan produk terbaru kami. Dengan data, analitik, dan machine learning, kita bisa melakukan personalisasi sehingga dapat memudahkan pengguna dalam menemukan layanan yang paling sesuai dengan mereka, sambil tetap menjunjung tinggi privasi data pengguna. Menarik sekali penjelasannya. Nah, terkait dengan berbagai macam inovasi yang tadi Albert sampaikan, itu kan perlu adanya eksperimen tuh ya, baik itu dengan data analytics, machine learning, dan yang lain-lainnya. Nah, bagaimana sih penerapan culture of experimentation ini di Traveloka menurut Albert?
Ya, salah satu hal yang paling menantang sebenarnya ini adalah bagaimana bisa memastikan kultur eksperimen bisa terintegrasi dengan baik, mulai dari proses sehari-hari hingga pengambilan keputusannya, baik oleh tim data maupun oleh tim bisnis. Penting bagi tim data untuk dapat mengkomunikasikan tahap dan hasil eksperimen dalam bahasa yang mudah dipahami. Tim bisnis juga perlu memahami tahapan, metodologi, dan manfaat eksperimen secara konkret. Dua hal ini memerlukan kolaborasi, saling pengertian, dan waktu agar dapat bersinergi dengan baik. Khususnya tadi saya balik sedikit mengenai yang data dan machine learning gitu, analytics machine learning. Seberapa penting Albert melihatnya untuk Traveloka dan harus fokus di area mana untuk analytics, data, dan machine learning ini, Albert? Sebenarnya di Traveloka ini tim data kami memiliki visi to become Traveloka Growth Accelerator through impactful data product at scale and championing data first culture. Nah, ini artinya secara singkat, data analitik machine learning berperan penting secara strategis untuk mendukung perkembangan ataupun pertumbuhan bisnis. Yang paling penting adalah bagaimana kultur pengambilan keputusan berbasis data bisa dilakukan tidak hanya di tim data, tetapi juga untuk semua tim. Dengan berbasiskan data, keputusan yang diambil juga akan semakin baik dan akan terlihat dari pengembangan produk dan bisnis secara konkret. Tim data juga secara konsisten akan terus memahami, mencoba dan mengembangkan berbagai teknologi baru. Salah satunya adalah commoditized AI atau ML untuk rekomendasi dan analisa sentimen. Menarik sekali tadi mengenai data first culture, jadi semua produk dan layanan Traveloka itu berdasarkan data basisnya gitu ya. Nah, nextnya saya pengen tanya mengenai dari sisi Albert sebagai pelaku industri dan pelaku teknologi gitu ya. Inovasi, berbicara mengenai inovasi di Indonesia, bagaimana peranan perusahaan teknologi seperti AWS dan Traveloka menurut Albert? Ya, ketika kita bicara mengenai inovasi digital, kita tidak hanya bicara mengenai satu atau dua perusahaan. Tapi inovasi digital ini membutuhkan ekosistem untuk dapat berkembang. Nah, dalam konteks ekosistem, perusahaan teknologi seperti AWS tentunya memiliki peran yang penting untuk membawa teknologi atau inovasi terbaru. Nah, sebagai salah satu perusahaan teknologi terkemuka di Asia Tenggara, Traveloka juga menjadi simbol dan pendorong inovasi yang penting. Karena kami terus berupaya untuk mencoba menerapkan dan melakukan evaluasi terhadap berbagai perkembangan teknologi terbaru. Maka dari itu, AWS dan Traveloka berada di posisi yang strategis untuk menjadi pendorong, katalisator, dan sekaligus inspirator bagi perusahaan lain untuk terus berinovasi dan bersama-sama mengembangkan ekonomi digital di Indonesia. Ya, ekosistem benar sangat penting dan kita akan terus bersama-sama berbarengan dengan Traveloka untuk memajukan ekosistem digitalnya di Indonesia. Nah, dari 3 hal yang saya sebutkan sebelumnya mengenai prediksi teknologi ke depannya. Nah, menurut Albert di luar dari 3 hal tersebut ada yang lain nggak untuk Indonesia? Ada riset yang menarik yang dirilis oleh Gartner. Kami melihat ada beberapa poin yang cukup sejalan dengan kami ya. Pertama itu mengenai total digital experience. Setelah COVID-19, semakin banyak perusahaan yang bertransformasi dan melakukan digitalisasi secara menyeluruh terhadap proses bisnis mereka. Ini memberikan pengalaman atau interaksi digital yang unik dan holistik terhadap pelanggan dan partners kita. Kedua, mengenai privacy computing. Ketika proses digital dan penggunaan data semakin masif, concern mengenai privacy juga semakin meningkat. Maka dari itu,
cara pengelolaan, proses, dan penyimpanan data akan semakin penting. Privasi pengguna ini juga menjadi fokus utama kami sejak awal. Ya, menarik ya. Jadi digitalisasi itu akan makin di seluruh aspek menurut Albert, dan tentunya memang sebagai user juga ngerasanya kalau udah belanjanya bisa online dan bisa beli tiket, beli apapun online, ngapain lagi harus offline gitu ya. Mungkin ya sekali-sekali bisa gitu. Dan memang last but not least mungkin ya gitu. Apa visi dari Traveloka untuk 2021 dan masa mendatang menurut Albert? Ya, kita ada konsep namanya big thing start from small beginnings ya. Traveloka itu berawal dari kesulitan kami untuk ingin mencari tiket pesawat untuk pulang ke Indonesia. Kemudian kami mencoba untuk mencari solusinya melalui pemanfaatan teknologi. Setiap produk yang kami tawarkan itu memiliki dasar yang sama, yaitu berangkat dari kesulitan ataupun pain point yang dirasakan masyarakat ataupun pengguna. Untuk melahirkan inovasi-inovasi ini juga dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak nih. Maka dari itu kami juga terus memperluas jaringan dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, penyedia layanan teknologi, penggiat usaha, dan yang lainnya. Tentunya hal ini diharapkan akan mendatangkan berbagai manfaat dan mewujudkan misi kami dalam menghadirkan user experience yang terbaik. Sehingga inovasi yang dikembangkan dapat tepat sasaran dan berguna bagi para pengguna. Wow, terima kasih untuk sharingnya Albert. Dan demikianlah Fireside Chat dengan Albert, co-founder dari Traveloka. Untuk Anda yang ingin belajar lebih detail mengenai AWS, kami menyediakan berbagai training program dan platform yang bisa diakses dari aws.com/training. Sebelum Anda meninggalkan sesi ini, saya ingin mengingatkan Anda untuk melengkapi formulir survei sesi kali ini. Masukan dan saran Anda akan membantu kami untuk terus menjadi lebih baik. Demikianlah kita telah sampai pada penghujung sesi. Beberapa prediksi bagaimana teknologi akan terus mengubah kehidupan kita di tahun 2021. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas kehadirannya. Semoga sesi ini bermanfaat untuk Anda semua dan saya berharap Anda terus mengikuti kami di sesi-sesi berikutnya.